Duduk saudara. Mari kita buka firman Tuhan surat Roma pasal yang pertama. Roma pasal yang pertama, saya ingin mengajak kita melihat dari ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-32. Saya ingin bacakan dulu akan semua bagian dari firman Tuhan ini, supaya paling tidak saudara mempunyai akan gambaran utuh akan apa yang sesungguhnya Tuhan sampaikan, lalu kemudian kita akan lihat bagian per bagian dari apa yang diajarkan Tuhan pada malam hari ini. Roma pasal yang pertama, perhatikan mulai ayat yang ke-18. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka mengganti kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, penfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Saudara sekalian, ada beberapa bagian yang saya ingin kita melihat bersama-sama dari apa yang dituliskan oleh Paulus, dan semua kita percaya bahwa ini merupakan ungkapan hati Allah sendiri kepada gerejanya. Nah, yang pertama, perhatikan dari ayat 18 sampai dengan ayat 20, saya ingin mengulang membacakannya buat saudara. Perhatikan pada Alkitab Anda masing-masing. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah menyatakannya kepada mereka.
Lalu perhatikan ayat berikut ini. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Nah, dengarkan saudara, ada banyak orang Kristen yang berkata, saya ingin sekali mendengar suara Tuhan. Kenapa? Karena saya ingin tahu akan kehendaknya. Nah, pertanyaan ini diajukan dan banyak orang yang akhirnya frustrasi dan berkata, saya mencoba untuk mendengar suara Tuhan, tapi nyatanya saya tidak sanggup mendengar akan suaranya. Nah, kalau saya nggak mendengar suaranya, bagaimana saya bisa tahu akan kehendaknya? Nah, surat Roma ini berkata, apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya. Dalam pengertian apa? Segala sesuatu yang tidak nampak, yang mata jasmani kita, telinga jasmani kita tidak sanggup mendengar atau melihat, yang tidak nampak dari segala keilahiannya, ternyata nampak pada apa? Pada ciptaannya, saudara. Nah, kalau Anda memperhatikan dari kitab Kejadian, terutama Anda perhatikan terus sampai Wahyu sekalipun, Allah tidak pernah berhenti berbicara. Sekalipun manusia tidak bisa mendengar dengan telinga mereka, atau sekalipun mereka belum pernah mendapat pernyataan Allah yang supranatural, tapi sesungguhnya firman Tuhan berkata, kelak tidak ada orang bisa berdalih dengan berkata, aku tidak pernah melihat Allah berbicara atau mendengar Allah berbicara, sehingga aku tidak tahu akan kehendaknya. Sebab dari sejak kitab Kejadian kalau kita telusuri, Allah selalu berbicara. Sekalipun ada banyak orang tidak bisa mendengar suara Allah, tetapi Allah berbicara melalui berbagai macam tanda dari semua ciptaannya, yang paling tidak membuat kita tahu sebetulnya apa yang sedang Dia kerjakan dan apa yang menjadi kehendaknya. Dalam zaman penciptaan, untuk menyatakan bahwa ini adalah terang dan ini merupakan gelap, atau ini siang ataupun malam, Allah memberikan tanda. Dia berikan matahari dan Dia berikan bulan. Semua dengan simbol-simbolnya. Ketika dengan Nuh, Alkitab berkata Allah berjanji tidak akan menghukum bumi lagi dengan air bah. Dia memberikan tanda berupa apa? Pelangi. Alkitab berkata seperti suatu busur Tuhan. Sampai hari ini kalau orang melihat pelangi, orang berkata Allah tidak akan menghukum lagi dunia dengan air bah. Tanah Mas boleh kebanjiran, tidak akan tenggelam, saudara. Ya, itu janji Allah. Kalau engkau melihat rumahmu kebanjiran, engkau berkata, puji Tuhan, paling-paling 20 cm, 30 cm. Tidak mungkin tenggelam bumi ini. Karena apa? Allah berjanji tidak akan menghukum bumi dengan air bah. Kalau Anda perhatikan dalam hidupnya Abraham, berapa banyak tanda yang Tuhan buat. Abraham disuruh memotong akan domba, di tengah-tengahnya ada asap dan api lewat di tengah-tengahnya. Bukankah itu tanda? Selalu Allah memberi begitu banyak tanda kepada anak-anaknya. Musa yang tidak tahu akan suara Allah, dia melihat sesuatu, ada api yang membakar semak belukar tanpa menghanguskannya. Bukankah itu tanda yang Allah katakan untuk membuat manusia Musa ini mengerti bahwa Allah ada di hadapannya? Kalau Anda perhatikan dari seluruh kisah yang ada, begitu banyak yang sesungguhnya Allah bicara kepada kita, dan Dia bicara lewat begitu banyak tanda. Dari semua yang Dia ciptakan, semuanya berbicara akan kehendak Allah dan apa yang Tuhan inginkan terhadap manusia. Nah, bagaimana dengan perjanjian baru? Lebih-lebih lagi. Sebelum Dia naik ke surga, Yesus berkata apa? Tanda-tanda ini akan apa? Menyertai orang percaya. Karena engkau orang percaya, Dia beri tanda-tanda. Bukan cuma 1, 2, Dia beri begitu banyak tanda. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Ada tandanya bahwa saudara orang yang disertai. Kain yang membunuh Habel diberi tanda oleh Tuhan. Supaya jangan ada orang membunuh dia. Tapi itu tanda tidak baik, saudara. Kita orang percaya diberi Tuhan tanda-tanda. Kemanapun kau pergi, ada tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Nah, kurang apa sebetulnya?
Luar biasa, semua yang dia inginkan, semua yang Tuhan ingin perkatakan kepada kita, semua yang Allah mau berikan kepada kita, dia beri tanda kepada kita. Orang kepenuhan Roh Kudus, tanda dia beri. Ya, semua dia beri. Orang bertobat lahir baru, dimeteraikan. Tandanya apa? Dibaptiskan. Seluruhnya kalau Anda perhatikan, Allah bekerja dengan begitu banyak tanda. Nah betul kata yang Roma katakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Nanti kelak kalau kita menghadap tahta Allah, saudara, engkau akan melihat begitu banyak hal yang engkau harusnya berkata, ya sebetulnya Allah sudah berbicara begitu jelas kepada manusia, tapi manusia tidak pernah mau peduli dengan semuanya. Orang percaya yang mampu melihat tanda yang Tuhan buat, saudara akan cepat berbalik kepada Dia, dan saudara akan cepat mengerti, memahami apa yang Tuhan kerjakan. Saya baru sadar beberapa hari yang lalu, tanggal 1, diundang oleh seorang teman jemaat yang pindah rumah, saudara. Jadi kami datang sana tanggal 1, persekutuan, dia beli rumah baru, ya, buat dia itu merupakan breakthrough karena ini harganya puluhan juta, dan itu berkat Tuhan, mereka bisa pindah. Rumah lama kebanjiran, dinaikkan nggak bisa karena di atas sudah diloteng, dicor, kalau membongkar terlalu banyak, nggak mungkin dinaikkan. Jadi mereka berdoa, dan kemudian ajaib sekali Tuhan memberikan rumah kepada mereka. Dan mereka mau pindah rumah tanggal 1, saya diundang untuk berdoa bersama-sama dengan keluarga kecil itu, dan dengan beberapa teman di sini. Pak Marso juga mau datang tapi kesasar. Rekor ya, pertama kali Pak Marso tidak tahu jalan Barito nomor 50 di mana, saudara. Puter-puter sampai akhirnya hujan turun dan beliau pulang. Tidak bisa bersuka cita dengan yang lain. Lain kali ya Pak ya. Nah jadi itu pengalaman, saya tidak pernah berpikir terlalu jauh, saudara. Setelah selesai persekutuan semua selesai, kami sharing-sharing, ngobrol-ngobrol begitu, tiba-tiba saya ingat sesuatu. Saya mulai menghitung-hitung, saudara. Saya hitung, saudara perhatikan, saya nggak tahu Anda sempat lihat tidak, tapi saya yakin dia berbicara lewat tanda ini juga. Selama 12 bulan terakhir ini, saya ini sudah mendoakan rumah jemaat, itu jumlahnya, sehitungan saya, 12 saudara. 11 memang betul rumah baru, satunya renovasi, 12. Oh, tak hitungi ya saudara. Rumahnya Pak Sugianto di Semarang Indah, rumahnya Pak Subianto, Gianto dan Bianto, itu lain saudara ya. Rumahnya Pak Hosea yang di Puri, 3. Rumahnya Bu Swani, 4. Mana lagi? Rumahnya Vivi, 5. Ya, tak hitungi saudara. Sebentar, agak lupa ini. Rumah siapa lagi? Pak Alex, 6. Rumahnya Pak Yohanes Harjono yang di Jakarta, 7 saudara. Harus 12. Yang renovasi itu, tempatnya tantenya Charlie itu, di Progo. Rumahnya Pak Ikhwan yang di Mangkang atau Kerapiak itu, mana itu namanya? Pokoknya Siliwangi bablas terus itu, menjelang Taman Lele, ya. Situ. Siapa lagi? Imam Bonjol, Pak Hendri. Itu ganti oli dan bengkel, uang datang, Artomoro. 10 saudara, tambah 2 lagi, harus ada ini. Pak Haryanto sendiri, tanggal 1. 1 lagi, Las, Suliana, betul. Yang di jalan apa itu? Citandui atau apa itu ya, 12 saudara. Kenapa kok bisa? Ini kan luar biasa ini, sebulan jatahnya rumah 1 nih. Siapa yang mau ambil jatah untuk bulan Februari beli rumah? Enggak ada saudara, ambil itu kalau enggak ada saudara ya. Ini 12. Kenapa? Sejak setahun terakhir ini kita begitu intensif memberikan korban buat rumah Tuhan. Saudara melihat laporan yang ada dari selama setahun ini, Tuhan memberkati kita.
Pinjaman-pinjaman yang begitu banyak akhirnya berkurang dengan jumlah yang drastis. Dan kita, sekali lagi ini saya umumkan tapi tidak pernah terjadi sampai hari ini, akan membongkar atap sudah hampir 2 bulan. I don't know. Tapi ini yang terjadi, kita diberkati, duitnya ada dan tidak bisa jalan, saudara. Saya tidak tahu, banyak orang tidak punya duit dan pengen jalan, kita punya duit dan tidak bisa jalan selama 2 bulan ini. Kurang sembahyang. Jadi 12, saudara. Begitu kita kerjakan rumah Allah, all truth is parallel. Amen, saudara. Begitu yang spiritual kita mau kerjakan, betul kan kita bahagia? Pada waktu kita kerjakan yang rohani, dia memberkati yang jasmani. Luar biasa. Ini mumpung ada bonus rumah dari Tuhan. Cepat-cepat sebelum utangnya lunas, saudara harus berteriak, berseru kepada Tuhan. Mumpung Allah ada alasan memberkati saudara punya rumah. Amen. Siapa yang rumahnya kebanjiran mau pindah? Angkat tangan tinggi-tinggi. Nanti kita doakan sama-sama. Rumah saya kebanjiran, saudara, 2 kali. Jadi kalau Anda perhatikan itu, saya berkata Allah bicara dengan tanda. Dan saya percaya ini yang di atas terhambat bukan karena sekedar manusia lalai, tapi saya bilang harus ada spiritual warfare. Karena ini akan berkaitan dengan apa yang di bawah. Saya sangat percaya, tidak saya imani kok saudara. Saya percaya betul, saya punya iman. Begitu ini atap selesai, semua kebocoran berhenti, nanti duit jemaat bocornya juga berhenti. Amen, saudara. Saya percaya akan memberkati luar biasa. Sebab ini semua ini paralel. Tidak bisa Allah bicara jelas pakai banyak hal yang fisik. Saudara akan melihat itu, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kalau saudara ngerti apa yang dia kerjakan, saya yakin kita akan menangkap sesuatu. Apa yang sebetulnya sedang dia buat di tengah-tengah kita. Kalau kita tidak bisa membaca tanda ini, berat buat kita untuk memahami apa yang dia buat. Tapi lihat ini, setiap bulan 1, tak hitungi, 12. Dalam 12 bulan terakhir ini, 12. Dan saya berdoa tidak ada absennya sampai akhir tahun depan kalau perlu. Minimal 1 minggu sekali boleh juga saudara ya. Tanpa mengeluh akan saya kerjakan dengan sukacita. Kalau saudara berkata, Pak saya dapat rumah. Ayo berdoa sama-sama, ayo saudara. Saya percaya ini kebenaran akan paralel. Saya percaya Allah sedang bekerja dengan luar biasa. Amen. Perhatikan dari semua yang dia buat. Saudara akan menyaksikan dari semua ciptaannya, dari apa yang dia kerjakan. Anda akan melihat semua tanda itu. Tidak ada alasan lagi untuk kita berkata, aku tidak tahu Tuhan apa yang engkau maksudkan. Pada waktu mata rohani kita dibuka oleh Tuhan, engkau akan melihat sesuatu yang mulia sekali. Engkau akan dibuat tercengang luar biasa. Allah menggenapi akan janjinya. Dan saya percaya ini merupakan sesuatu yang kita harus pegang kuat dalam kehidupan kita. Nanti kita tidak akan mudah disesatkan. Nah, persoalannya begini. Apa yang membuat kita tidak dengan cepat bisa mengerti akan apa yang Tuhan kerjakan? Sekalipun dia bicara dengan tanda, tapi apa yang membuat kita sukar untuk mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan? Nah, lihat Roma pasal yang pertama, baca ayat berikutnya, ayat 21. Saya akan bacakan buat saudara. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, Anda perhatikan ini, pikiran mereka menjadi sia-sia, dan perhatikan, hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Orang yang tidak melakukan apa yang Allah perintahkan, dikatakan hatinya menjadi gelap. Tapi sebelum hati itu bisa gelap, ternyata dikatakan hati mereka bodoh. Hari-hari ini saya percaya Allah terus berbicara kepada semua kita tentang hati. Dan ternyata hati kita ini bodoh, saudara. Nah, di mana kebodohannya? Balik pada ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Setiap kali hati kita ini mencoba menindas kebenaran, itu membuktikan sebetulnya hati kita ini masih bodoh.
Setiap kali hati kita menerima kebenaran dan kita coba menindas kebenaran itu dengan segala macam cara untuk mematikan kebenaran itu bekerja dalam diri kita, itu membuktikan betapa bodohnya hati kita. Saya tahu seringkali kebenaran disampaikan dengan banyak hal oleh Tuhan. Kebenaran disampaikan lewat api yang turun dari atas menyambar mati begitu banyak orang pada zaman Elia. Kebenaran juga disampaikan dengan begitu hebat lewat laut yang dibelah oleh Allah. Dan akhirnya menenggelamkan akan begitu banyak tentara Firaun. Kebenaran disampaikan kepada orang Mesir dan Firaun lewat berbagai macam tulah. Sampai akhirnya semua yang sulung di Mesir mati. Tapi itu kebenaran. Kalau kita mencoba mematikan kebenaran itu, yang biasanya kita matikan kebenaran yang disampaikan dengan bencana, dengan malapetaka, dengan penderitaan, dengan semua yang memaitkan kita. Kalau kita mencoba mematikan itu dengan kelaliman kita, firman Tuhan berkata memang betul hati kita ini bodoh dan akhirnya menjadi gelap. Sudah bodoh gelap, Anda bisa bayangkan. Dan itu memang kenyataan hati kita. Sampai satu kali saudara akan mengalami terang Tuhan datang. Dan kita berkata memang goblok aku ini. Memang jahat hati saya. Sebelum itu sampai terjadi, kita akan sukar memahami apa yang sesungguhnya Tuhan sampaikan. Dan kita akan mengalami kesulitan untuk bisa melihat semua tanda yang Dia berikan kepada kita. Amen, saudara. Saya berdoa supaya terang Tuhan ini datang. Karena setiap kali kita menindas kebenaran dalam hati kita, itu membuktikan betapa bodohnya kita. Itu saja. Dan kebenaran itu ketika turun, saudara, seringkali yang paling enak ya, kebenaran kalau disampaikan dengan pewahyuan yang begitu menarik oleh Tuhan. Tadi pagi saya sharing-sharing dengan beberapa teman di kantor. Pertama istri saya dulu. Saya tanya, ini pertanyaan Anda nanti jawab ya di rumah, berdoa, tanya Tuhan. Loh, Tuhan itu ngerti apa enggak tuh? Kalau Adam Hawa itu pas makan buah itu ngerti apa enggak? Oh ngerti, kan Tuhan Maha tahu. Oke. Lah kok tanya, apakah kamu makan buah itu? Oh itu mau reko-reko Pak. Nah, itu kan kita, reko-reko. Masa Tuhan kok ya begitu jajal Pak. Istri saya berkata gini, oh itu mau menguji apakah jujur atau tidak. Nah sorak ketok jujur saya bilang. Ya kan, ngaku tapi melemparkan kesalahan. Oh ada lagi ya menurut Bu Foni. Oh Tuhan itu rendah hati sih. Tahu tapi pura-pura tanya. Itu kan wong Jawa Tengah. Maaf Pak, ini rumahnya Pak Budi. Lalu Pak Budi saketok di depan mata kok. Maaf Pak, ini kan orang Jawa. Lah Tuhan itu bukan dari Jawa Tengah, saudara. Tapi cinta orang Jawa Tengah gitu. Jadi kalau Anda sekolah di Semarang akan diajar begitu. Kalau mungkin di Medan lain lagi. Oh itu tegas Pak, Tuhan tegas itu bicara pada kita. Tanya dia sambil mentah-mentah itu. Nah itu bukan saudara. Jadi sebetulnya itu pertanyaan apa? Saya lain-lain kali saya cerita, tapi tadi pagi ketika saya saat teduh dengan Tuhan, saya baca kitab Nabi Yesaya. Dan ketika dia mengajar, tiba-tiba saya bisa bilang, sekarang saya tahu jawaban di kitab Kejadian itu. Itu luar biasa. Nah itu pewahyuan begitu tuh enak saudara. Apa Pak? Ya sok lain kali kapan-kapan. Wong ini tidak di situ bicaranya ya. Tapi itu contoh kalau Anda terima pewahyuan kebenaran sambil tenang ya. Tidak usah ada badai, di luar gerimis, rintik-rintik dingin, kita bisa teduh dengan Tuhan, baca Alkitab, sembahyang, kita bilang, oh luar biasa, kebenaran ini luar biasa. Itu gampang diterimanya. Tapi ketika disampaikan dengan cara yang lain, seringkali kita coba tindas akan kebenaran yang diberikan kepada kita. Dan belajar semua kita. Saya berkata reaksi pertama manusia adalah menindas kebenaran. Itu membuktikan bahwa kita sendiri adalah orang yang bodoh. Nah, teruskan. Apa yang terjadi pada hati yang bodoh? Ayat berikutnya, ayat 22. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat
tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Mereka nyembah ciptaan, bukan pencipta. Ayat berikutnya, Anda perhatikan ini, 24. Karena itu, Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Saya ulang lagi ayat 24. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Jadi hati yang bodoh itu ingin kecemaran. Ingin kecemaran. Lalu akibatnya apa? Sehingga mereka saling mencemarkan apa, saudara? Tubuh mereka. Semua pencemaran di luar itu karena ada pencemaran di dalam. Saya percaya ini berita semacam ini akan sangat penting buat kita. Karena pencemaran bukan datang dari luar, tapi dari dalam. Kalau engkau berkata, saya sakit hati karena perlakuannya seperti itu. Sebetulnya bukan karena perlakuan orang lain, tapi ada yang cemar di hati kita. Ada yang tidak beres di hati kita. Kalau kita semua pencemaran di luar itu karena akibat yang di dalam. Orang bisa melakukan kejahatan di luar secara fisik karena batin mereka sudah jahat dulu. Kalau yang di dalam ini baik, di luar akan keluarnya baik. Kalau yang di luar ini nampak tidak baik, karena dalamnya memang tidak baik. Semua pencemaran yang dibuat oleh tubuh kita secara lahiriah di luar, karena akibat dari hati kita yang cemar. Nah, Allah akan berurusan bukan lebih banyak kepada apa yang engkau perbuat, tetapi apa yang di dalam hati kita. Dan ini sukar sekali. Kenapa? Karena membutuhkan kejujuran total dari anak-anaknya. Untuk berkata, ya Tuhan, aku ini memang bodoh, aku ini keliru, aku najis, aku kotor. Kalau manusia tertangkap basah dengan apa yang dia perbuat, seringkali manusia berkata ya, dan kemudian dia beralasan. Tapi kalau Allah mulai menyelidiki hati kita, dan dia mulai bongkar yang di dalam, ini yang sukar. Manusia tidak tahu. Yang lain tidak bisa ngerti, mungkin suami istri kita tidak seorang pun yang tahu. Tapi kenyataan kita berkata, ya ada yang keliru di hatiku. Nah, apakah kita mau dengan jujur berkata, ya Tuhan aku ini salah di depan Tuhan. Itu penting sekali. Selama kita berargumentasi, mencoba membenarkan diri sendiri, kita akan makin ketahuan di depan Tuhan. Lihat bodoh sekali hatimu. Karena engkau tindas kebenaran yang dia sampaikan. Nah, ini yang berat, saudara. Saya pernah ceritakan waktu lalu, di surga akan ada kejutan. Orang yang Anda kira ke surga tidak ada. Orang yang dikira ke neraka malah muncul di surga. Karena dia menguji yang di dalam ini, saudara. Berat sekali, susah, gak ketahuan. Yang dibutuhkan hanya kejujuran kita kok. Apakah kita mau berkata, ya Tuhan, aku ini memang keliru di hadapan Tuhan. Tadi siang ada seorang teman yang bersaksi, bagaimana Allah memberkati dalam pekerjaannya, sampai dia tinggalkan pekerjaan, diberi pesangon yang besar sekali. 20 kali lebih dari gajinya, pesangonnya itu. Dan dia ini orang pertama yang bisa mendapatkan akan pesangon kok 20 bulan lebih dari gaji. Dan dia bersaksi ketika hatinya dibongkar oleh Tuhan, dia baru bisa melihat akan apa yang gelap dari hidup dalam sisi hidupnya. Dan dia diberkati ketika dibagikan tentang wajah Allah yang kedua. Rupanya banyak orang harus bertemu dengan wajah Allah yang kedua. Begitu dia bertemu dengan wajah Allah yang kedua, 5 hari kemudian, itu dari pimpinan di pusat merubah semuanya. Dari tidak mungkin dibuat jadi mungkin, dan dia orang pertama yang dapat pesangon sekian besarnya. Itu pun dirahasiakan oleh perusahaannya supaya yang lain tidak ikut-ikutan minta pamit dan minta pesangon sekian banyak. Luar biasa. Dan begitu keluar pekerjaan sudah menanti dia. Dan saya melihat dia berkata, luar biasa Tuhan itu.
Kalau kita mau mentaati apa yang Tuhan kerjakan. Kami berdoa bersama-sama siang tadi. Saya melihat Tuhan jamah hidupnya indah sekali. Saudara sekalian, dalam seluruh aspek yang ada, coba belajar satu saja. Mari jujur dengan diri sendiri. Kejujuran kita kepada diri kita sendiri akan menolong banyak. Ketika Allah mulai mengerjakan kita, kita berkata, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Amen, saudara. Mari jadi umat Allah yang jujur. Apa adanya. Coba bukan jujur nantang. Les ngene ya apa? Coba. Emang nyotone ngene kon piye? Ya itu kurang ajar, saudaraku. Allahnya mangkal dikeplak, plek, geletak langsung kita, saudara. Jangan nantang begitu. Memang jujur, tapi dengan hati hancur kita jujur di depan Tuhan. Akan mudah sekali buat Allah membentuk akan hati dan hidup kita. Amen, saudara. Percaya, pegang ini baik-baik. Sebab kalau kita mencoba berdalih terus, gak ada gunanya. Kita harus mengizinkan Tuhan bekerja dengan tuntas dalam hidup kita. Untuk apa toh sebetulnya? Kalau kita mencoba berdalih, toh akhirnya nanti terbuka semua. Gak ada gunanya. Ketika Tuhan panggil saya jadi gembala sidang, saya berkata, Tuhan, saya ini gak pantas sebetulnya. Cuman saya yang punya hatilah. Yang saya berkata, saya mau. Saya pernah sharing dengan beberapa teman hari Senin yang lalu. Saya bilang, yang membahagiakan saya kelak kalau semua nanti sudah masuk dalam kerajaan surga, saya bisa jumpa dengan semua yang hadir di sini. Saya akan sangat berduka cita di surga kalau Tuhan bertanya, nah jemaatmu ndi? Iya ya, kok ora ono kabeh. Loh, di situ belai Tuhan. Itu mendukakan sekali. Saudara ingat William Booth, tahu William Booth ya, nama rumah sakit. Itu nama seorang pendiri bala keselamatan, Salvation Army. Saya pernah dengar kesaksiannya begini. Dia mati ketika di surga ketemu dengan Petrus. Petrus ketemu itu kok nggak nyambut, kok malah tertunduk Petrusnya. Lihat Paulus lebih-lebih tunduk gitu Paulusnya. Lihat rasul-rasul gitu kok nggak nyambut dia gitu. Sampai ketemu Yesus, Tuhan juga lihat dia dengan mata yang sedih sekali sebetulnya. Terus dia tanya, kenapa Tuhan? Aku kok gak disambut meriah di surga ini? Dan Tuhan bertanya, di mana si A? Di mana si B? Di mana si C? Iya gak ada semua. Ke neraka semua Tuhan Yesus. Dan dia nangis di depan Tuhan di surga. Dan dia berkata, Tuhan Yesus, beri aku hidup sekali lagi. Aku bangunkan tentara buat Engkau. Dan diizinkan. Menurut cerita dia digotong, digotong dimasukkan ke kamar mayat. Tiba-tiba waktu hidup tangannya itu jatuh satu, nyampluk pot bunga, jatuh pecah. Begitu orang kaget, William Booth juga kaget, dia bangun soalnya. Dan sekarang adanya bala keselamatan, ada sersan, ada kapten, ada jenderal. Kalau dibaptis pakai bendera, sumpah. Basicnya apa, saudara? Jangan ingat kacamata dan operasi katarak ya, saudara ya. Tapi lihat ada orang yang pernah mati dan dibangkitkan kembali untuk membangun tentara buat Tuhan. Ya, nek mati terus hidup lagi, nek bablas terus. Dan kita akan dibuat kecewa betul. Nyesal kenapa aku tidak punya hati yang mau dibentuk oleh Tuhan. Amen, saudara. Ini bagus sekali kita hidup ini. Tadi ada seorang ibu yang minta didoakan. Kondisi fisiknya sudah parah. Bu Foni tahu ya, masuk di gereja ini istirahat di depan, mungkin supaya ketemu Yesus, tidur di sini. Suruh ke atas enggak mau, tidur ngeletak di sini. Suaminya sudah meninggal dan dia cerita, dia lihat suaminya tersiksa di neraka. Itu nekan batinnya, mimpi berkali-kali begitu. Saudara sekalian, saya mau katakan, kalau kita diberi kesempatan Tuhan untuk hidup, hati kita ini harus jadi hati yang jujur, sensitif. Oh ya, jangan khawatir, dia tidak akan minta sekaligus total hari ini harus sempurna. Dia kerjakan itu. Tapi modal hati yang murni dan jujur di depan Tuhan akan membuat kita mudah untuk dikerjakan oleh Dia. Amen, saudaraku. Semua pencemaran tubuh itu berasal daripada pencemaran hati. Dan itu tanda, saudara.
Kalau Anda sudah mulai melihat tidak beres, baca Alkitab sudah ngantuk, Anda harus tahu ada yang nggak benar di sini. Kalau saudara sudah mulai uring-uring, saya sudah cerita sama Bu Foni. Saudara jangan sampai dirasani Bu Foni itu, bahaya nih. Bu Foni itu kalau ngerasani baik, nanti jadinya sebaliknya. Dulu waktu di Samuel Doktorian, saya nerjemahkan Samuel Doktorian di Miramar, ngerasani, wah Pak Agung itu nerjemah nak erak pernah keliru. Begitu mikir gitu, keliru langsung, mandek, jegrek, bingung saya ngomongnya apa. Kemarin seminar 2 minggu lalu, hamba Allah menyampaikan firman, batin lagi, Pak Agung itu enak, wis sip kabeh. Begitu mandek, dier, kelenger saya bilang, jangan ngerasani saya lagi, saya bilang. Dan jangan deket-deket Bu Foni, dirasani repot saudara. Saya bilang, buat dirasani, wah Pak Agung itu sakno ya omahe kebanjiran. Gitu, berkasih rumah Tuhan. Jadi jangan ngerasani sing apik-apik, ngerasani sing elek-elek, biar jadi baik saudara. Ya, ini ilmu ngerasani saudara. Saya kok ngomong tekan sini, tadi saya ngomong apa? Jadi itu hati kita. Amen saudara. Kalau saudara belajar, ngerti apa yang Tuhan mau saudara. Yang di sini. Semua yang nampak di luar, saya cerita. Saya ngerti ya, Tuhan itu kalau sudah mulai mau ngusik lagi, mau bongkar lagi, mau bereskan lagi, itu kerosok sebetulnya. Hari-hari itu isinya kudu muring-muring terus saudara. Nah sudah mulai begitu saya sudah ngomong sama istri saya, wah sangaku keluar nih. Habis ini kena nih masih gua. Dididik sama Tuhan. Dan itu selalu begitu saudara. Tak titeni. Kenapa? Sanganya keluar. Allah mau buktikan, tak ada yang tidak beres lagi. Masih ada bagian yang tidak beres. Semua yang di luar itu hanya cermin dari dalam sebetulnya. Jadi jangan beralasan terlalu banyak. Enggak nolong kok saudara, enggak nolong. Apa ruginya engkau tersungkur di kaki Tuhan berkata, koreksi aku sekarang hari ini Tuhan. Apa ruginya? Enggak ada. Kecuali gengsi kita. Tapi keuntungannya luar biasa. Dia dengar orang yang remuk batinnya. Dan dia akan lawat kita. Amen. Semua pencemaran tubuh itu berasal dari dalam. Lihat Titus pasal yang pertama. Titus pasal yang pertama. Ayat 15 dan ayat yang ke-16. Titus pasal pertama. Ayat 15 dan 16, Alkitab berkata, bagi orang suci, semuanya apa saudara? Suci. Kalau dari hati kita ini suci, semuanya suci. Ketika Adam dan Hawa itu suci, telanjang mereka enggak apa-apa. Tapi ketika mereka dosa, lihat, wah cemar. Saudara tahu? Wujud luarnya sama. Tapi kenyataan persepsi pandangannya berbeda. Alkitab berkata buat orang suci, semuanya suci. Buat orang yang najis, apa yang terjadi? Tetapi bagi orang najis dan bagi orang yang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka apa? Najis. Kalau hatinya najis, semuanya najis. Saudara pernah, saya nggak tahu ya, pernah tidak Anda dari Semarang ke Kudus atau ke Demak? Sepanjang jalan itu kalau musim tertentu itu banyak orang mandi. Itu orang buat mereka itu kebiasaan. Saya nggak berkata mereka suci gitu, mandi di situ itu karena kebutuhan, ya, nggak ada tempat lain. Cuma buat kita yang lewati, najis apa suci? Bisa berbeda, saudara. Buat orang yang suci, ya biasa. Buat orang yang najis, cekikian. Hihihi, lucu gitu. Kenapa? Najis di dalamnya soalnya. Nah kalau Anda begitu masih najis saudara. Amen. Kalau suci, semua suci. Nanti cara hidupmu, cara berpakaianmu, semuanya akan baik. Nggak akan yang najis, nggak akan. Cuma buat orang yang dalamnya najis, nanti cara pakaiannya, ngomongnya, gambar-gambarnya di rumah, bukunya, TV-nya, filmnya, videonya, semuanya najis. Tergantung di dalam kok. Makanya ketika Allah menyelesaikan yang di dalam itu, nurut saudara. Nanti tak sampaikan cara Daud minta Tuhan bersihkan hatinya itu kayak apa. Tapi ini firman Allah. Alkitab berkata, bagi orang suci, semuanya suci.
Ya sudah, suci kok. Dia nggak pernah berpikir yang tidak-tidak, saudara. Nggak ada. Ya biasa. Buat orang najis, semuanya najis. Memang kenapa? Hatinya najis soalnya. Jadi kalau kita bisa jujur dengan diri sendiri dan jujur dengan Tuhan oleh karena pertolongan Roh Kudus, kita akan cepat diproses Tuhan, saudara. Kalau kita mencoba untuk tidak jujur, apa ya Tuhan, ya seandainya memang aku begini, ya sudahlah Tuhan. Seandainya itu berarti kita memang berkata, ya mestinya ya ora. Tapi kalau kita mau jujur, betul-betul jujur dengan diri sendiri, saudara akan mengalami proses Tuhan yang cepat dalam kehidupan kita. Dan itu akan mempermudah dia membentuk akan kehidupan dan karakter kita di hadapannya. Semua kita tentu mengharapkan tidak mengalami kejatuhan kan saudara. Saya percaya semua kita berharap kita selesaikan hidup kita tuntas di depan Tuhan. Dan untuk itu dibutuhkan kekudusan dalam hati kita. Dan untuk membuat karakter yang di luar ini baik, yang di dalam ini harus baik, saudara. Kalau yang di dalam ini bersih, semua akan bersih. Ya, nggak akan diajari itu. Ada seorang, bukan jemaat ya, teman yang tanya pada saya, wah Pak, saya ini punya pacar. Pacaran itu batasannya piye, Pak? Nah, saya bilang, perlakukan seperti adik. Lah saya nek mbek adik, mbek kakak ya cium, lah saya tak cium aja dia. Lah kamu pakai nafsu enggak? Loh iya, masa enggak ada? Ya saya beritahu begitu sedikit, dia bilang, wah enggak bisa Pak. Sayang banget tuh katanya. Wah lah ini repot ini saya bilang. Saya bilang jajalah terus-terus loh saya bilang. 3 bulan kamu tak kasih waktu. Mesti geletak nangis nanti. Susah. Kalau ini kita najis, ya nanti caranya ya najis. Kalau ini suci ya suci, sudah gitu aja. Jadi kalau Allah itu mengoreksi hati kita, bersyukurlah saudara. Karena itu baik sekali buat kita. Itu sumbernya itu mata airnya. Apakah kita akan terima yang segar, yang sehat dari dia, atau terima yang tidak baik, yang beracun? Simple. Kalau saudara tuh ngomong ketus terus, ya batinmu enggak beres sebetulnya. Ada orang yang ngomong mesti sengak terus, itu memang sengak hatinya sebetulnya. Enggak belum benar-benar murni gitu, masih ada kecampurannya. Dan itu bukan, sekali lagi bukan hal yang gampang saudara. Karena dibutuhkan kerendahan hati kita. Anda bisa berdalih, Anda bisa perang ayat, saudara bisa bantah dengan banyak hal. Tapi kita sebetulnya menipu diri sendiri dan mencoba tidak berkata ya dengan apa yang Tuhan minta. Nah sekali lagi ini penting buat kita. Nah sekarang yang terakhir, caranya bagaimana Allah itu membereskan hati kita. Mari lihat Mazmur 51. Mazmur ini tidak pernah habis-habisnya jadi sumber kehidupan buat setiap orang yang membacanya. Setiap kali Anda baca berulang-ulang, makin dibaca, Anda akan makin menemukan banyak hal yang luar biasa. Karena memang ini berasal dari dia. Mazmur 51 ayat yang ke-8. Alkitab berkata, sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Kebenaran dalam hati pada manusia batiniah kita. Allah itu berkenan pada kebenaran dalam batin. Dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku akan menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang-tulang yang kau remukkan bersorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Kalau Anda baca seluruh pasal ini luar biasa. Nah dengarkan dia berkata, bersihkan aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku akan menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih daripada salju. Nah kata wash, kata basuh, dalam bahasa Ibraninya pengertian itu seperti seorang perempuan membasuh pakaian di sungai. Zaman dulu tentu
pakaian yang kita ada ini masih kasar sekali ya. Saudara ingat zaman dulu, zaman perang, itu pakaiannya kasar. Ya. Nah, pakaian kasar kalau Anda kucek dengan tangan, karena belum ada attack, saudara, jadi nguceknya banyak, yang tidak kuat tanganmu. Kainnya tetap kotor, tangan kita akan iritasi, akhirnya luka pada tangan kita. Kalau saudara masukkan mesin cuci, dulu belum ada mesin cuci. Rinso belum ada, sehingga tidak bisa mencuci sendiri, nggak bisa. Jadi Anda harus kucek. Tapi kenyataannya, zaman dulu kalau orang perjalanan itu lewat padang pasir, debu, kotoran banyak sekali. Nah, bagaimana tangan ini bisa sanggup untuk ngucek pakaian supaya bersih? Nggak bisa. Belum ada sabun-sabun dengan bahan kimia seperti yang kita miliki hari ini. Nah, apa yang dibuat kalau orang itu membersihkan pakaian? Biasanya mereka akan ke sungai, dan di sungai itu akan ada batu-batu besar. Jadi mereka taruh itu pakaian, mereka rendam di air, di sungai itu, lalu diapakan? Dipukulkan ke batu. Anda masih ingat itu caranya? Bersihkanlah aku. Nah, Tuhan itu kalau membersihkan, rupanya bukan pakai rinso, bukan pakai attack yang hanya dikucek sedikit, tapi dibantingkan ke batu. Bersihkanlah aku. Jadi saudara berkata pada Tuhan, Tuhan banting gua Tuhan, banting taruh di batu Tuhan, bantinglah gua. Jadi sebetulnya Mazmur ini berkata begini, bersihkanlah aku daripada dosaku, dengan hisop maka aku menjadi tahir, dan bantinglah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Saudara mau tahu cara Tuhan? Dibanting-banting. Pewahyuan yang halus yang saya rasakan tadi pagi memberi makan roh saya, membuat hati saya bisa hancur. Tapi saya juga perlu dibanting-banting. Memang perlu orang kuat toh banting orang, saudara ya. Iya, bantingi terus Tuhan, makin dibantingi akan makin cepat bersih. Nah, kita berkata, Tuhan jangan banting aku, taburkanlah rinso pada hatiku, mencuci sendiri, lalu kotorannya bisa naik. Nggak ada zaman itu, saudara. Dan saya percaya ini Tuhan mau kerjakan buat kita. Kalau Anda sedang dibanting, puji Tuhan, aku kayak diresik yo. Lah kok kayak ngono, ben resik, gogrok, rontok semua kotoran dalam hati kita. Lah wong kita ini kalau nggak dibanting, saudaraku, cuma digoncang gini, malah nikmat, malah tidur kayak anak kecil, kayak dikeloning. Begitu dibanting, gembor, rontok semua, gogrok, penyakitnya gogrok semua, semuanya gogrok. Kadang saya nggak tega melihat orang lagi ini. Hei, pak, lihat mas ya. Saya bilang, aduh, rontok betul itu saudara ya. Aduh. Tapi saya bilang, Daud ya mintanya begitu. Haleluya. Siap dibersihkan, dibanting, dicuci, banting. Karena sampai frustrasi kayak Yusuf ya. Hari terakhir dapat bonus Natal, bahasa roh, semua tepuk tangan Yusuf, luar biasa. Aduh, saya belum pernah lihat ada orang diberi Roh Kudus dikeploi orang sak gereja, saya belum pernah, kecuali Yusuf satu. Bonus lebih dapat piala Oscar. Saya melihat itulah cara Tuhan. Pada waktu kita berkata basuh, kita mau berkata bantingan aku Tuhan, bantingi Tuhan, bantingi. Sekarang saya tahu perkataan Tuhan. Kalau kita jatuh pada batu itu, kita broken, remuk. Tapi kalau Anda kejatuhan batu, hancur kayak abu, hilang saudara. Lebih baik dibanting di batu yang namanya Yesus, daripada nanti diberki batu pengadilannya Tuhan, hancur hidup kita. Amen, saudaraku. Mau dibantingi? Benar? Sojo mojo jawab menengahi. Orang golek penyakit aku apa? Ben sing liyane mau wis karepe. Kalau Tuhan mau kasih ya dia beri kekuatan. Ndak usah jawab itu pertanyaan. Medeni kalau amin repot besok keluar jadi saudara.
Tapi saya mau katakan, ini kerinduan hati sih. Ya, kerinduan hati. Jadi kalau Anda sedang dibanting-banting, haleluya. Dia berkata, banting-bantinglah aku. Kalau perlu ditulis ditambahin, bantingi terus Tuhan aku ini. Pukul-pukulkan aku ke batu itu. Tapi dikasih air dulu saudara, Holy Spirit. Nah, kasih Roh Kudus, sudah bantingi saudara. Gimana? Anda mau bersihkan pakaian orang jalan di padang gurun berhari-hari, kena matahari antara keringat, debu, tanah, pasir, dan kotoran nyampur jadi satu. Itu memang kondisi hati kita. Jadi kita harus berseru, bantingan aku Tuhan, maka aku lebih putih daripada salju. Tidak usah pakai Baiklin saudara, tidak usah pakai pemutih, bersih semua. Siap? Monggo. Nikmatilah dibanting-banting oleh Tuhan. Saudara akan jadi anak-anak yang berkenan di hadapannya. Haleluya. Nanti kalau Tuhan izinkan, saya sharing kejadian hari Minggu, kalau diizinkan. Saya percaya anugerah Tuhan besar buat kita. Saya bersyukur sekali boleh menikmati semua, menikmati apa yang Dia berikan dalam kehidupan kita. Mari berdiri bersama-sama saudara. Naikkan pujian ini, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah. Minta supaya rohnya datang dan mengurapi kita dengan apinya. Dan ketika api turun, panas dan menguji kita. Tapi saya percaya Allah akan memberikan kita keluar sebagai pemenang. Amen saudaraku. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Ya Roh Kudus, curahkanlah urapan kuasa-Mu. Kau penghibur dan penolong dalam kehidupanku. Oh datanglah